Halo semuanya, kita kembali ke kelas online filsafat, di mana kita akan membahas kembali isme-isme dari dunia, khususnya dalam bidang filsafat. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah istilah yang mungkin tidak banyak yang mengetahuinya, tetapi dalam dunia filsafat istilah ini cukup dikenal ya. Namanya adalah antroposentrisme. Antroposentrisme adalah sebuah aliran filsafat yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya. Nah, mari kita bahas pandangan ini secara lebih mendalam dan bagaimana dampaknya dan kontroversinya. Baik, antroposentrisme sebenarnya merupakan pandangan filosofis, tetapi kemudian juga banyak digunakan dalam bidang-bidang ilmu lain seperti ilmu sosial maupun ilmu kejiwaan yang terkait dengan pandangan manusia bahwa dirinya merupakan pusat dari alam semesta atau nilai dari segala sesuatu itu diukur berdasarkan manfaat dan kepentingannya bagi manusia. Nah, ada beberapa ciri utama antroposentrisme ya, yaitu yang pertama adalah manusia sebagai subjek utama. Jadi misalnya alam, hewan, dan ekosistem itu dinilai berdasarkan dampaknya pada manusia. Ciri yang kedua adalah dalam antroposentrisme kita akan melihat bagaimana manusia itu diletakkan dalam posisi yang dominan ya. Jadi manusia itu diletakkan atau diposisikan sebagai penguasa alam yang berhak mengelola, mengeksploitasinya sesuai kebutuhan. Kemudian ciri khas dari antroposentrisme adalah orientasi segala hal pada kebutuhan manusia. Jadi misalnya pengetahuan, teknologi, dan kebijakan itu selalu berpusat pada kesejahteraan manusia. Nah, kalau kita tilik dari sejarahnya, antroposentrisme ini sudah muncul sejak munculnya tradisi agama dan filsafat kuno atau filsafat klasik di Yunani, di mana manusia itu dipandang sebagai makhluk yang istimewa ketika disandingkan dengan hewan dan tumbuhan misalnya, di mana manusia itu seolah-olah diyakini sebagai makhluk yang berhak untuk mengelola dunia. Itu sebenarnya bisa kita lihat dari munculnya agama Abrahamik ya, agama Abrahamik di Timur Tengah ya, Yahudi, di mana misalnya dalam kitab suci itu disebutkan manusia diberikan kuasa atas bumi dan isinya. Dalam filsafat kuno sendiri di luar agama ada filsafat klasik ya, filsafat kuno di Yunani misalnya, Aristoteles misalnya, seorang filsuf klasik murid Platon yang memandang manusia sebagai makhluk rasional yang jauh lebih unggul daripada spesies lainnya. Nah, ini awal mulanya antroposentrisme. Tetapi kemudian makin berkembang ketika masa Renaissance dan pada saat ada revolusi ilmiah ya, atau revolusi ilmu pengetahuan, di mana fokus Renaissance waktu itu orang-orang itu fokusnya pada kemampuan manusia untuk memahami dan menguasai alam lewat sains atau ilmu pengetahuan. Kemudian muncul pandangan bahwa manusia memang adalah puncak dari sebuah penciptaan gitu ya, puncak makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya. Antroposentrisme juga tidak berhenti begitu saja. Sampai di masa modern itu pandangan antroposentrisme itu yang menjadi landasan dari kemajuan teknologi hari ini kan. Kemudian urbanisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dengan cara ya membabat alas ya, membabat hutan untuk kepentingan manusia, ini kan terjadi hari ini ya. Jadi antroposentrisme itu sampai hari ini masih terus bergulir. Nah, apa dampak antroposentrisme sebenarnya? Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Secara positif, antroposentrisme ini kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa penemuan-penemuan besar dalam sains dan teknologi kan didorong oleh kebutuhan manusia, ya bukan kebutuhan alam kan. Kemudian kedua, ya peningkatan kesejahteraan itu sisi positifnya, di mana infrastruktur, kesehatan, pendidikan kan berkembang pesat itu untuk mendukung kehidupan manusia. Namun begitu dampak negatifnya juga nggak kurang ya.
di mana kita tahu kerusakan lingkungan, eksploitasi alam, penebangan hutan misalnya, itu kan menimbulkan kerusakan ya, perubahan iklim terjadi, kepunahan spesies, itu semua kan disebabkan karena antroposentrisme yang ekstrim. Antroposentrisme ini juga membahayakan etika ya. Krisis etika kan terjadi ketika manusia memandang dirinya lebih penting dibandingkan makhluk lain, sehingga dengan mudahnya manusia memunahkan makhluk lainnya demi kepentingan ekonomi misalnya. Maka disinilah muncul gerakan ekologi, gerakan pembelaan hak-hak hewan, dan perlindungan hutan. Karena hutan kemudian dibabat habis demi kepentingan ekonomi, misalnya seperti itu, antroposentrisme. Nah, antroposentrisme untuk itu tidak kurang-kurangnya mendapatkan kritik ya. Karena kritik bagaimana antroposentrisme ini sering dijadikan atau sering menjadi momok dari kerusakan lingkungan dan masalah global, perkara perubahan iklim misalnya, atau hilangnya keanekaragaman hayati, ini kan para kritikus sering kali memomokkan antroposentrisme. Nah, lalu muncul sebenarnya pandangan alternatif untuk menjembatani ini, di mana misalnya ekosentrisme misalnya, di mana ekosentrisme ini pandangan alternatif yang meletakkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, sehingga posisinya tetap setara dengan hewan dan tumbuhan. Dia tidak boleh menjadi yang penguasa dari semuanya itu ya. Atau misalnya ada juga pandangan alternatif yang mencoba mendamaikan antara antroposentrisme dan perlindungan alam, itu adalah biosentrisme, di mana manusia itu diposisikan sebagai salah satu makhluk hidup saja, itu bukan yang lebih tinggi dari yang lain, sehingga dia sebagai entitas yang sama dan punya nilai intrinsik ya. Dan makhluk-makhluk lain pun begitu gitu. Hewan juga punya nilai intrinsik yang sama dengan manusia. Nah, teman-teman, sebagai manusia ya kita punya tanggung jawab yang besar terhadap dunia ini. Apakah saya dan Anda dan teman-teman semua masih doyan ya menempatkan diri sebagai pusat segalanya? Atau sebenarnya ini saatnya kita mulai melihat diri kita sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang lebih besar, dari warga lingkungan yang lebih besar, yang mana kita tidak jauh lebih tinggi dari pohon ataupun hewan. Begitu saja penjelasan saya tentang ekosentrisme, antroposentrisme hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, tetap berpikir kritis.